Oke, teman-teman yang sudah join pada sore hari ini, pada siang hari ini kita akan membahas materi PK untuk persiapan SNBT UTBK 2025. Oke, yang sudah join boleh dicoba dulu soal nomor 1. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang A, B, C, D, atau yang E? Sudah ada yang menjawab ya? Oke, sambil menunggu yang lainnya, saya kasih waktu 1 menit. Silakan yang sudah join boleh dikerjakan. Kira-kira jawabannya yang apa? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Sudah ada yang menjawab yang BK? Oke, siap. 1 orang ya. Oke, ada yang B lagi. Masih 25 detik lagi. Teman-teman kalau layarnya pengen full screen, bagian pojok kanan bawah itu tinggal dipencet saja ya. Nanti dirotasi biar kelihatan besar layarnya. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, di share ke teman-teman yang lain mumpung baru mulai hari ini. Sambil menunggu jam buka puasa ya, masih siang-siang, kita latihan. Oke, karena waktunya sudah habis, kita coba bahas soal yang nomor 1 ini. Jadi di sini diketahui ada data berturut berupa bilangan asli ya. Berarti ini sudah urut ya, sudah berurut dari kecil ke besar. Nah, diketahui data ini tidak memiliki modus. Kalau tidak memiliki modus, artinya semua angkanya beda. Jadi makna lainnya, ini semua angkanya beda. Ya, karena kalau ada angka yang sama, berarti itu modusnya. Oke, sekarang data yang ini saya tulis ulang. Maka supaya datanya beda semua, berarti nilai dari M itu harus 4. Nah, ini M-nya 5, 6, N-nya berarti harus 7. 8, 9, 11. Nah, jadi supaya tidak ada modusnya, maka angkanya harus beda semua. Artinya M sama N terpaksa harus ya 4 dan 7. Nah, karena pertanyaannya adalah M plus N per 2N, ya sudah. M-nya 4 ditambah 7 per 2 kali 7. Oke, sudah betul. Jawabannya adalah yang B, 11 per 4. Mantap ya. Ini masih soal gampang, materi statistika. Sering keluar ya, dari tahun 2022, 2023, 2024 sering keluar. Baik ya, kita lanjut soal berikutnya. Pokoknya kalau data pengen tidak memiliki modus, berarti angkanya harus beda semua. Kalau ada angka yang sama, itu berarti modusnya ya, karena pengertian modus itu data yang paling banyak muncul. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Masih statistika lagi. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya. Silakan boleh dicoba. Teman-teman, ini like-nya masa baru 100 ya? Minta tolong dibantu di tap-tap layarnya teman-teman ya. Biar semakin banyak yang bergabung, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya. Ini masa baru 100 ya yang like. Boleh di-share ke yang lain boleh. Ada yang sudah ketemu yang D, negatif 2. Oke, boleh. Oke, ya, ada 2 orang yang menjawab antara D sama C. Baik, sekarang
data ini tidak ada keterangannya urut, ya. Berarti datanya ini masih belum urut, ya. Masih belum urut, teman-teman. Nah, memiliki rata-rata 16, kemudian data terkecilnya adalah 6, median datanya adalah 17. Nah, kalau ketemu data tunggal, teman-teman harus mengurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, yang A sama B kita hiraukan dulu, ya, kita hiraukan dulu. Kita urutkan dulu. Paling kecil berarti 6. Sorry. Paling kecil berarti 6, kemudian 8, 10, 18, 22, sama 30. Nah, A sama B-nya saya biarkan dulu, karena saya nggak tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, rata-rata, nah yang namanya rata-rata, saya tulis di sini ya, itu kan sigma X dibagi N. Di mana rata-ratanya adalah 16, sigma X berarti dijumlah semua. Ya, angka-angkanya dijumlah. 10 tambah 6 tambah 8, ya, 16 tambah 8 24, kemudian 24 tambah 18 42, 72 94. Ditambah A ditambah B dibagi datanya ada berapa? Ada 8. Ya. Jadi data ini saya jumlah semua, yang angka totalnya 94. Nah, A sama B kan nggak tahu, dibiarkan. 8-nya dari mana? Total datanya ada 8. Oke, kalau saya pindah, jadi 16 kali 8 ketemu 128. 94 A ditambah B. Nah, 94-nya kalau pindah, berarti nilai dari A ditambah B sama dengan 128 dikurangi 94, 34. Nah, berarti total dari A plus B harus 34, teman-teman. Ya, total dari A plus B harus 34. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Data terkecilnya adalah 6. Berarti ini data terkecilnya. Ya, A sama B tidak mungkin 6. Artinya A pasti lebih dari 6, B-nya juga lebih dari 6. Ya, karena data terkecilnya sudah ada di sini. Minimalnya adalah 6. Oke, kalimat berikutnya, mediannya harus 17. Karena datanya genap, ya, datanya kan genap ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti di tengah-tengahnya, data keempat sama kelima. Oke, karena A lebih kecil daripada B, maka urutan yang mungkin adalah 6, 8, 10. Nah, ini A di sini. Ya. Kemudian 18, 22, 30, misalnya B saya taruh sini. Saya nggak tahu posisinya B. Nah, kenapa A bisa di sini? Karena nggak mungkin 10 sama 18. Karena kalau tengah-tengahnya 10 sama 18, nanti mediannya tidak 17. Ya. Oke, berarti nanti mediannya letaknya di sini. Di tengah-tengahnya. Oke, berarti untuk mencari median, rumusnya adalah A ditambah 18 dibagi 2. Rumus median data genap. Nah, mediannya 17. Oke ya. A ditambah 18 per 2, kalau 2-nya pindah berarti 34. Oke, kalau 18-nya pindah berarti nilai A adalah 16. Nah, A-nya sudah ketemu ya, 16. Sekarang kita cari B-nya. Nah, cara nyari B-nya menggunakan ini. Di mana A ditambah B adalah 34. Kalau A-nya 16, 16-nya pindah berarti B-nya 18. Nah, sudah ketemu ya. A-nya 16, B-nya 18. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah A dikurangi B. Ya sudah. 16 dikurangi 18 ketemu negatif 2. Oke, jawaban yang betul adalah yang D, teman-teman. Begitu ya. Silakan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi soal ini tingkatannya lebih susah daripada yang tadi. Ini ada logikanya sedikit ya. Oke, sebelum saya lanjut soal nomor 3, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Saya lanjut soal yang nomor 3. Jelasin yang mana? Kak, bisa jelasinnya yang mana? Bagian yang mana coba? Ada cara cepatnya? Nggak ada ya. Sukanya cara cepat-cepat ya. Padahal cara cepat tidak pernah kepake di UTBK. Sangat jarang ya. Mungkin hanya 5%.
Yang 16 kurang paham. 16. Oke, saya jelaskan ulang ya. Kan ada data dari kecil ke besar. Ya. Aduh, itu fundamental ya, hitung-hitungan dasar. Oke, saya ulangi dari awal, saya percepat nanti teman-teman yang mau lihat video recordnya di YouTube ada. Nah, rumus rata-rata itu sigma X bagi N. Ya, ya ini bisa 1 menit, bahkan kalau saya yang mengerjakan atau teman-teman yang sudah pintar mengerjakan, kurang dari 30 detik selesai. Ya, karena ini lagi mode menjelaskan. Ini kurang dari 30 detik bisa selesai soal seperti ini sebenarnya, karena angkanya kecil-kecil. Oke ya, saya ulangi. Jadi rata-rata sigma X dibagi N. Ini jumlah dibagi N-nya 8. Nah, 8-nya kalau pindah, 16 kali 8, 128. Nah, kalau 94-nya pindah, berarti A tambah B nilainya 34. Ya. 18 kurang 94. Nah, kalimat berikutnya, data terkecilnya adalah 6. Nih. Mediannya adalah 17, berarti nggak mungkin tengah-tengahnya 10 sama 18. Karena kalau dijumlah, dibagi 2, ini bukan 17 ya. Nah, berarti harus A di antara 18 ini. Oke, berarti mediannya antara A sama 18. Nah, karena data genap, berarti yang ini ditambah ini bagi 2, di mana mediannya 17. Kalau 2-nya pindah, berarti 17 kali 2, 34. Nah, cara nyari A-nya, berarti 18-nya pindah. 34 kurang 18, 16. Kalau A-nya 16, ya berarti B-nya ketemu 18. Pertanyaannya A kurangi B. Begitu. Ini sebenarnya gampang, teman-teman ya. Soal nomor 2 ini sebenarnya gampang. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 3. Matrix ini jarang keluar, ya. Jarang keluar, tapi pernah keluar di tahun 2022. Oke, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Matrix singular itu artinya determinannya 0. Yes, matrix singular artinya determinannya 0. Oke, ada yang B 4. Ada yang D 2, ya. Dua ya, antara OE juga ada. Paling banyak tapi yang D ya, teman-teman ya. Oke, coba kita bahas. Jadi teman-teman harus tahu pengertian dari matriks singular. Ya, matriks singular itu artinya determinannya 0. Determinan dari M itu sama dengan 0. Di mana rumus dari determinan itu A kali D min B kali C sama dengan 0. Oke ya. A-nya yang mana? Ini A, B, C, D. Atau cara cepatnya, cara gampangnya dikali silang ya, cara gampangnya. Oke, berarti determinan itu dilambangkan garis lurus seperti ini, garis mutlak ya. X plus 1, A kali D kali X dikurangi B kali C. Ini jadinya X kuadrat ditambah X min 6 sama dengan 0 ya, karena matriks singular. Nah, ini berarti X-nya berapa sama berapa? Ya, memang Kak Dida harus perbanyak latihan semua soal ya, karena soalnya tidak hanya ini saja ya, bisa macam-macam. Plus 3 sama min 2, oke. Nah, kalau plus jadinya min, ya, kalau min jadinya plus. Nah, karena pengennya adalah yang lebih dari 0, ya sudah kita pilih yang hasilnya lebih dari 0, yaitu 2. Oke, jawabannya adalah yang B. Betul ya? Baik, kita lanjut soal berikutnya. Yang nomor 4. Masuk ke soal fungsi, teman-teman ya.
Oke, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman ya. Di share ke yang lainnya. Thank you Kak FZ ya. Berbagi rezeki di bulan Ramadan ya. Semoga rezekinya berlimpah, impiannya, cita-citanya tercapai ya, dipelancar. Oke, belum ada yang ketemu nih. Soalnya ada di YouTube, nanti saya upload di YouTube. Kalau mau beli filenya boleh. Jadi saya sudah mengumpulkan dari live pertama kali sampai nanti teman-teman ujian itu saya selalu live. Nah, file-file PDF-nya beserta pembahasannya itu saya jual dengan harga 35.000 saja. Sementara ini sudah ada 40-an file ya, PK PMPU. Nanti saya jelaskan ya. Oke, ada yang sudah ketemu yang A5. Baik, di sini ada fungsi yang pertama, persamaan pertama, f kuadrat x min 2fx sama dengan 8. Nah, yang kedua, nilai fx sama dengan min 2x. Jika x lebih besar daripada 0, berapakah nilai dari 2x ditambah 3? Oke, yang ini ya kita ganti dengan nilai fx-nya, yaitu min 2x. Ya, nilai fx-nya kan min 2x, berarti persamaannya berubah. Min 2x kuadrat, min 2 kali fx-nya, fx-nya adalah min 2x sama dengan 8. Nah, kalau ini dikuadratkan, berarti jadinya 4x kuadrat, min kali min plus 4x, kalau 8-nya pindah, min 8 sama dengan 0. Ya. Jadi ketemulah persamaan kuadrat lagi. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya, dibagi 4 semua. Oke, dibagi 4, sisanya x kuadrat, dibagi 4, dibagi 4. X kuadrat ditambah x min 2 sama dengan 0. Nah, ini berarti x-nya berapa sama berapa nih? Oke, siap. Ada yang A5, oke ya. Ini berapa sama berapa? Plus 2 sama min 1. Oke, plus 2 dan min 1. Teman-teman harus bisa ya mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, kalau plus jadinya min. Kalau min jadinya plus. Nah, karena pertanyaannya adalah yang x lebih besar daripada 0, ya, maka yang kita pakai adalah yang ini, teman-teman. Yang ini kurang dari. Nah, pertanyaannya adalah 2x ditambah 3. 2 kali 1 tambah 3, hasilnya adalah 5. Oke, sudah betul? Jawabannya adalah yang A. Mantap. Jadi, teman-teman, fungsi ini dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Saya ganti jadi min 2x, min 2x. Oke, next ya. Soal berikutnya yang nomor 5. Oke, ada fungsi kuadrat sama persamaan garis. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang.
Oke, belum ada yang ketemu ya. Belum ada yang ketemu. Baik. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, di sini ada fungsi kuadrat, teman ya. Fungsi kuadrat fx sama persamaan garis. 3x plus y sama dengan 1 ya, garis lurus. Kalau fungsi kuadrat itu berarti bentuknya parabola. Kalau persamaan garis yang fungsi linear seperti ini, bentuknya adalah garis lurus. Oke, mereka bersinggungan. Ini saya ilustrasikan ya, biar lebih enak. Karena x kuadrat berarti terbuka ke atas ya. Nah, ada garis lurus bersinggungan di satu titik. Gitu. Oke, ini berarti fx-nya atau yang saya lambangkan ini ya, fx. Nah, ini garis, misalnya garis gitu. Nah, kalau mereka berpotongan bersinggungan di satu titik, ini berarti x, y-nya pasti sama. Ya. Di titik salah satu titik yang pasti nilainya sama. Gitu ya, jadi syarat bersinggungan mereka sama dan nanti diskriminannya sama dengan 0. Karena bersinggungan ya, kalau memotong lebih dari 0, kalau tidak memotong diskriminannya kurang dari 0. Oke, sekarang saya ubah dulu persamaan yang ini. Ya, berarti kalau 3x-nya saya pindah menjadi min 3x ditambah 1. Nah, ini fx-nya saya ubah menjadi y sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah p. Ya, tadi kan saya jelaskan kalau menyinggung kan nilai y-nya sama, berarti ini sama nilainya. Ya kan? Kalau nggak sama nggak mungkin bersinggungan. Oke, berarti nilai yang ini sama dengan yang ini. Berarti x kuadrat ditambah x ditambah p sama dengan min 3x ditambah 1. Nah, saya pindah ruas. Jadi x ditambah 3x 4x plus p plus 1 sama dengan 0. Ketemulah persamaan kuadrat. Berarti nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 4, nilai C-nya adalah P plus 1. Ya. Oke, ada yang sudah ketemu yang A, 5. Nah, syarat suatu garis bersinggungan itu D-nya sama dengan 0. Ya. Oke, kita cari diskriminannya sama dengan 0. Oh iya, sorry. Thank you. Min 1 ya, kok plus 1. Oke ya, kita cari dengan rumus diskriminan ya. D sama dengan 0, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Oke, B-nya itu 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya P min 1. 16 min 4P min 4 kali min 1 plus 4 sama dengan 0. Kita taruh sini ya. Berarti min 4P ditambah 20 sama dengan 0, min 4P sama dengan min 20, berarti nilai P-nya ketemu 5. Oke, sudah betul? Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Jadi syarat kalau bersinggungan, diskriminannya sama dengan 0. Silakan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 6. Thank you ya, Ses ya, sudah ngasih jeruk, tapi puasa-puasa ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yang nomor 6. Kita masuk ke himpunan dan bilangan ya. Ini pernah keluar di tahun 2022. Oke, 1 menit dari sekarang. Minta tolong di tap-tap layarnya ya, biar makin naik teman-teman ya like-nya ya. Baru 6.000 like ya. Dibahasnya di YouTube Kak Rosesare. Nanti saya upload ya, itu baru saya bahas tadi malam. Nanti siang ya, nanti setelah live saya upload yang PM tadi malam ya, yang di VT. Itu sudah saya bahas, ada 10 nomor. Nah, nanti kunjungi YouTube-nya, jangan lupa di subscribe YouTube-nya ya.
Jangan cuma mengunjungi saja ya, dibantu di subscribe. Nama YouTube-nya di bawah itu, A+Course. Kalau jadwal tetapnya nggak ada ya. Semutnya kita live. Oke, saya tambah lagi 1 menit ya, karena tadi kepotong. Ada yang sudah ketemu? Soal nomor 6? Oh, belum ada yang jawab ya. Padahal soal ini kategorinya mudah loh. Mungkin belum tahu konsepnya ya. Oke, kita bahas soal nomor 6. Jadi gini teman-teman. Kalau ada persamaan pecahan seperti ini ya, ada pembilang sama penyebut seperti ini. Nah, penyebutnya ini tidak boleh 0. Ya. Penyebutnya tidak boleh 0 syaratnya. Kenapa kalau penyebut 0 nggak boleh? Karena misalnya gini ya, 7 dibagi 0 nanti hasilnya tak hingga. Padahal ini sama dengan 0. Berarti yang bawah ini syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena kalau bawahnya 0 nanti hasilnya tak hingga. Misalnya 8 bagi 0. Nah, ini kita hingga. Nggak boleh ya. Oke, berarti syarat yang pertama, yang bawah, 3 min X tidak boleh sama dengan 0. Kalau 3-nya saya pindah, min X tidak boleh sama dengan min 3, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3. Ini syarat yang pertama. Jadi anggota X tidak boleh sama dengan 3. Syarat yang kedua, X min 5 juga nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0 nanti hasilnya tak hingga juga. Nah, kalau 5-nya pindah, berarti X tidak boleh sama dengan 5. Ini syarat yang harus dipenuhi. Ya, nah kalau pembilangnya boleh. Ya, kalau pembilangnya boleh. Oke, sekarang yang pembilang. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan, kalau beda jadinya min 1. Ini anggota yang pertama. Anggota yang kedua, X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, yang memenuhi syarat cuma yang ini, teman-teman. Karena ini X sama dengan 3 tidak boleh. Dia bentrokan sama ini. Ya, nggak boleh. X-nya sama dengan 3. Berarti anggota dari P, ya, anggota dari P hanya negatif 1. Totalnya berapa? Total anggotanya ya sudah 1 ya. Karena cuma min 1. Nah, berarti yang betul yang mana? Ini betul. Hasil semua anggotanya kalau dikali ya min 1 ya, karena cuma min 1 salah. Oke, berarti anggotanya min 1 betul. Jumlah semua anggotanya harusnya 1, bukan 3. Nah, jadi jawaban ini betul adalah yang C, teman-teman. Sebenarnya ini gampang ya. Jadi penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa kalau penyebutnya 0 ya, itu nanti hasilnya tak hingga. Berarti syarat yang ini nggak boleh sama dengan 0, yang ini juga nggak boleh sama dengan 0. Nah, yang atas boleh. Ya, ini kan sama seperti mencari akar-akar ya. Begitu. Plus 1 min 1 tidak berlawanan dengan syarat ini, boleh. Nah, yang ini 3 dia menyalahi aturan, berarti ini bukan anggotanya karena X tidak boleh sama dengan 3. Terus D gimana, Bang? D yang mana? C ya, sudah betul ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini sebenarnya mudah teman-teman ya, karena belum tahu konsepnya saja. D3. Ini yang ditanya jumlah pernyataan yang benar ya. P sama dengan min 1 kok benar, Bang? Iya, karena anggota P cuma min 1.
Ada lagi yang tanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Soal berikutnya yang nomor 7. Ya, kalau P-nya boleh 3, ya, berarti anggotanya adalah min 1 dan 3. Tapi kan ini syaratnya nggak boleh 3, gitu. Ya, karena kalau 3, saya masukkan ke sini ya. Ini contoh misalnya ya. X-nya saya ganti 3 ya, berarti kan 3 ditambah 1, 3 kurangi 3, 3 dikurangi 3, 3 kurangi 5. Nah, ini jadinya 4 kali 0 per 0 kali min 2, ya. 0 dibagi 0, nah ini nggak boleh, ya. Nggak boleh. Nah, contoh kalau saya masukkan min 1, apakah boleh? Saya taruh sini ya. Berarti min 1 tambah 1, ya. Kemudian X-nya min 1 min 3 per 3 plus 1 min 1 min 5 min 6. Nah, percepat ya. Ini berarti 0 kali min 4 per 4 kali min 6 min 24. Nah, 0 dibagi min 24 sama dengan 0. Boleh. Ya, karena persamaannya harus sama dengan 0. Tapi yang ini nggak boleh. 0 bagi 0 nanti hasilnya tidak terdefinisi. Karena pengennya sama dengan 0. Nah, yang sama dengan 0 hanya min 1. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 7. Satu menit dari sekarang. Oke, ada yang sudah ketemu 0, Kak Lana Finland. Saya tambah lagi ya. Nah, saya tambah lagi waktunya. Ada yang C, saya tambah lagi extra time 30 detik. 2 orang menjawab yang C. Sudah 3 orang ya, masih 15 detik lagi. Soal seperti ini langganan ya, selalu keluar di 2022, 2023, 2024. Tapi yang 2024 kemarin dalam bentuk ada yang tabel ya, ada yang gambar, ada yang persamaan seperti ini juga banyak variasinya. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini diketahui nilai dari B1-nya min 6, B3-nya min 2, dan persamaannya adalah ini. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah B2 kali B4. Oke, kita masukkan. Kita coba ya, N yang pertama adalah N1. Berarti kalau dimasukkan N1, rumusnya berubah menjadi B3, 2B2 min B1 ya. Dimasukkan ke rumus ini ya. N-nya diganti 1. Oke, kita hitung. Nilai dari B3 adalah negatif 2. B2 kita cari. Dikurangi B1 min 6. Min 2. 2B2 ditambah 6. Kalau plus 6-nya pindah jadinya min 8 sama dengan 2B2. Nah, min 8 bagi 2 berarti nilai B2-nya adalah negatif 4. Sudah ketemu. Oke, sekarang kita cari yang B4-nya. Kita gunakan N-nya 2. Berarti nanti jadi B4 sama dengan 2B3 dikurangi B2. 2 kali B3-nya adalah min 2, min B2-nya min 4. Nah, 2 kali min 2 min 4, min kali min plus.
Nah, ini hasilnya 0. Sudah ketemu ya? B2 dan B4-nya. Nah, pertanyaannya mereka kali ya. Min 4 dikali 0, ya sudah. Hasilnya adalah 0. Kalau ketemu soal seperti ini, bonus teman-teman. Live sampai jam berapa bang? Mungkin sejam lagi ya. Masih 1 jaman lagi. Gampang ya soal seperti ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 8. Masih bilangan ya. Masih soal bilangan. Silakan boleh dikerjakan, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oh, 1,5 menit gak apa-apa. Saya tak ke belakang sebentar. Oke, ada yang sudah menjawab? Ini apa soal asli? Ini bukan soal asli, yang ini adalah soal prediksi 2025. Materinya materi bilangan. Yang soal asli 2024 itu sudah sering saya bahas ya, di YouTube sudah lengkap. Oke, ada yang C, ada yang B. C, sama kuantitasnya. Oke, masih 30 detik lagi. Oke, kita coba bahas soal yang nomor 8. X kurang dari 0 ya, berarti X-nya negatif. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus menguasai konsep ini. A kuadrat min B kuadrat itu kalau dijabarkan jadinya A plus B dikali A min B. Jadi mulai dihafalkan ya, rumus-rumus aljabar, itu banyak. Nah, sekarang kita kerjakan yang P. P, satunya saya ubah jadi 1 kuadrat, karena kalau 1 dikuadratkan tidak masalah. 9-nya saya ubah menjadi 3 kuadrat. Dipangkatkan X. Oke, nah kalau pangkat dipangkatkan, ini boleh dipindah posisi. Ini prinsip eksponen. Oke ya, nah karena ini sudah bentuknya A kuadrat min B kuadrat, berarti kita gunakan prinsip aljabar ini. Nanti rumusnya berubah menjadi 1 plus 3 pangkat X dikali 1 min 3 pangkat X per 1 min 3 pangkat X. Nah ini bisa dicoret, berarti nilai P-nya tinggal 1 plus 3 pangkat X. Ya, P-nya sudah ketemu. Nah ternyata Q-nya juga sama bentuknya, 1 plus 3 pangkat X. Nah, ini X-nya mau berapapun, karena fungsinya sama, ya sudah pasti nilainya sama, nggak mungkin nggak. Nah, teman-teman tinggal masukkan, terserah. X-nya mau dimasukkan min 1, min 2, min 3, sampai seterusnya, pasti hasil P sama Q sama, nggak mungkin nggak. Oke, sampai sini paham? Nah, teman-teman pokoknya harus hafal rumus-rumus aljabar ya, karena nanti biasanya dipakai di soal-soal operasi bilangan. Banyak ya, di Google dicari. Duanya nggak dipakai. Dua yang mana? Dua yang mana maksudnya? Ini pangkat 2 ini? Atau yang mana? Oh, kan gini. Kan A kuadrat min B kuadrat rumusnya jadi ini. Nah, satunya itu misalnya A kuadrat dikurangi 3X-nya misalnya B kuadrat. Ya. Kalau dijabarkan jadinya A plus B dikali A min B. Pakai rumus ini.
Oke ya, nanti yang masih bingung, videonya saya upload di YouTube, namanya Upload. Jangan lupa di follow ya, akun TikTok kami, Instagram, sama di subscribe YouTube-nya. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 9. Oke, tipe soal seperti ini ya, pembuktian. Ini masih materi bilangan, silakan. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Saya kasih waktu 1,5 menit. Ini soal prediksi ya teman-teman ya, bukan soal asli. Oke, ada yang sudah ketemu yang B. Pernyataan 2 cukup, pernyataan 1 tidak cukup. Ya. Dikategorikan tidak cukup kalau ketika dimasukkan nilai X itu ada beberapa kemungkinan hasilnya. Nah, dikatakan cukup jika dimasukkan semua X. Ya. Hasilnya sama, berarti cukup. Oke, yang B juga. Ini masih kategori mudah ya, soal seperti ini. Hanya konsep saja. Oke, sudah habis waktunya kita bahas. Ya, kalau pertanyaannya apakah, berarti kan jawabannya iya atau tidak. Yang penting bisa menjawab bisa iya, bisa tidak. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya apakah X5 kurang dari X4? Kalau kita menggunakan persamaan 1, teman-teman ya, X lebih dari 0, X kurang dari 3. Nah, ini ada beberapa anggota X. Ya. Bisa jadi X-nya adalah 1. Ya. Bisa jadi X-nya pakai pecahan, terserah, misalnya setengah. Bisa jadi X-nya misalnya saya pakai 2. Ya, terserah mau pakai yang manapun. Yang penting di antara ini, karena nggak ada keterangan dia bilangan bulat atau enggak. Oke, semisal saya pakai yang X1. Jadi 1 pangkat 5, 1 pangkat 4 ini nilainya sama. Ya, bisa jadi sama. Kalau saya pakai pangkat setengah, kalau pakai setengah ya, setengah pangkat 5 sama dengan setengah pangkat 4. Nah, setengah pangkat 5 itu kan jadinya 1/32. Setengah pangkat 4 1/16, ternyata ini kurang dari. Ya. Kalau pakai pecahan ternyata kurang dari. Nah, sekarang kalau saya pakai angka 2, berarti 2 pangkat 5 sama 2 pangkat 4. 32 ini harusnya lebih besar dari 16. Ternyata, kalau saya pakai persamaan yang pertama, ada 3 kemungkinan. Bisa sama, bisa kurang dari, bisa lebih dari. Nah, berarti pernyataan 1 tidak cukup. Oke, sekarang yang pernyataan 2. Kalau pernyataan 2, X kurang dari 1, X lebih besar daripada 0. Ini pasti X-nya pecahan, nggak mungkin nggak? Ya, pecahan atau desimal. Contoh, misal saya pakai X-nya setengah boleh ya. Oke, setengah pangkat 5 sama setengah pangkat 4. Ya, setengah pangkat 5 itu 1/32, setengah pangkat 4 16, kurang dari. Oh iya, ternyata kurang dari. Mau pakai apa lagi terserah. Mau misalnya mau pakai 1/3 boleh. 1/3 pangkat 5 ya, 1/3 pangkat 4. 1/3 pangkat 5 itu 1/243. 1/3 pangkat 4 1/81, tetap kurang dari. Jadi kalau kita pakai persamaan yang kedua, maka nilai X pangkat 5 selalu lebih kecil daripada X pangkat 4. Karena prinsip dari pecahan, semakin besar pangkatnya, nilainya semakin kecil. Ya.
Semakin kecil pangkatnya, nilainya semakin besar. Itu prinsip dari pecahan. Nah, berarti pernyataan 2 cukup. 1 nggak cukup, 2 cukup, jawabannya adalah yang B. Ya, begitu caranya. Nah, kalau yang pernyataan 1 kan ada yang sama, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Nah, yang betul yang mana kan bingung. Jadi nggak bisa disimpulkan. Tapi kalau kita pakai pecahan, pernyataan kedua, pasti hasilnya selalu pecahan. Apapun nilai pecahannya, kalau dimasukkan di sini, pasti X pangkat 5 kurang dari X pangkat 4. Begitu ya. Oke, sudah banyak yang betul. Yang menjawab B betul. Yang A sama D masih kurang tepat. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 10. Sekali lagi ya, prinsip dari pecahan. Prinsip dari bilangan. Silakan dikerjakan. Ini masih teori yang mudah, teman-teman. Semua benar. Ada yang A, ada yang E, ada yang A. Ini teorinya hampir seperti yang soal nomor 9 ya. Ada yang B juga. Waduh. Jawabannya macam-macam ya. Paling banyak antara A sama B. B, 1 dan 3. Tadi sudah saya jelaskan loh ya nomor 9 ya. Jangan sampai tergocek sama soal seperti ini. Oke, kita bahas ya. Paling banyak antara A sama B. Nah, teman-teman, ya kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti 0-nya masih ikut. Ya, masih boleh ikut. Pecahan juga bisa ya, yang penting lebih dari 0. Misalnya pecahannya saya pakai angka setengah, boleh. Pecahannya terserah ya, mau setengah, mau sepertiga, mau seperlima, mau seper-100 boleh. Saya pakai pecahan yang paling gampang setengah. Nah, lebih dari 0 berarti bisa 1 juga, bisa saya ambil 3. Ya. Ini ada bilangan bulat, ini ada pecahan, ini ada angka 0. Ketiga-tiganya termasuk di sini. Pertanyaannya, manakah yang mungkin benar? Nah, kalau pertanyaannya mungkin, berarti kita cari apakah mungkin benar. Oke, pernyataan yang pertama. Apakah P bisa sama dengan Q? Ya bisa. Ya. Contoh, kalau kita pakai 0 ya. 0 pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 3. Sama. Nah, berarti pernyataan 1 bisa jadi betul. Oke, sekarang yang kedua. Apakah P bisa lebih dari Q? Ya. Bisa misalnya saya pakai pecahan. Setengah kuadrat sama setengah pangkat 3. Ini 1/4, ini 1/8. Nah, bisa lebih besar. Berarti yang dua bisa betul. Yang ketiga, apakah bisa lebih kecil? Kita cek, misalnya saya pakai ini 3. 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 9, 27. Nah, ini lebih kecil. Berarti yang 3 bisa jadi betul. Nah, terakhir yang 4. Ya, apakah P bisa sama dengan 2Q? Kalau saya pakai 0, ya. P-nya kan 0 kuadrat berarti 0 sama dengan Q-nya 0 pangkat 3 juga 0. Nah, 2 kali 0 sama, bisa jadi betul. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang E, semua benar. Sebenarnya gampang teman-teman ya, harus tahu keterangannya. X lebih besar sama dengan 0, berarti bisa 0, bisa pecahan, bisa bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 terserah.
Silakan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Betul, yang penting ngerti konsep bilangan, karena materi bilangan itu ada ya di PM maupun PK. Oke teman-teman ya, sebelum saya lanjut nomor 11, nah saya tak jelaskan dulu, tadi ada yang tanya. Masih 5 nomor lagi, tenang saja. Oke, saya jelaskan dulu ya. Kami membuka les untuk persiapan OTPK SNBT intensif bulan April ya. Saya jelaskan yang paket kelas, lesnya via Zoom. Nah, satu hari itu langsung 2 kali pertemuan. Jam pertama ini, jam kedua ini. Ya, intensif. Jadwalnya Selasa, Rabu, Kamis, Minggu. Langsung 2 kali. Satu pertemuan, durasinya 90-100 menit, yang kami bahas soal asli 2024 sama prediksi 2025. Lengkap ya, 7 subtes. Totalnya 20 kali pertemuan ya, sebelum tanggal 23 April sudah selesai. Ya, mulainya nanti tanggal 4 April. Oke, pendaftarannya sampai akhir 31 Maret. Lesnya via Zoom, biayanya 500.000. Nah, fasilitasnya di bawah ini, ada soal soal, pembahasannya, ada video recording, ada TO-nya, ada konsultasi jurusan. Nah, yang bawah ini sudah selesai ya SNBP-nya ya. Tanggal 18 sudah pengumuman. Atau yang paket privat. Nah, paket privat ini VIP ya, satu tentor satu orang. Karena VIP berarti jadwalnya bisa menyesuaikan sama siswanya. Ya, misalnya mau request hari Sabtu Minggu saja boleh nggak? Boleh. Materi bisa memilih, misalnya mau PK sama PM saja boleh. Ya ini sama durasinya, ini juga sama, tinggal milih saja antara 7 subtes ini atau semua boleh. Sama ya lesnya via Zoom. Nah, karena ini satu orang satu murid, satu tentor satu murid, biayanya adalah 100.000 per pertemuan. Fasilitasnya sama. Nah, yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami. Kalau mau daftar sekarang, teman-teman saya gratisi les bulan Maret. Ya, bulan Maret ini kan masih 5 sampai 6 pertemuan. Kalau mau bayar sekarang 500.000, teman-teman bisa langsung ikut yang bulan Maret. Nah, nanti lanjut langsung April. Ya, gitu. Oke. Atau teman-teman yang mau beli file soal kami, ya, saya kan sudah live dari bulan November tahun kemarin. Kurang lebih sudah ada 45 file ya. Yang saya live-kan itu PK, PM, sama PU. Sudah ada pembahasannya. Ya. Nah, yang saya bahas apa? Soal asli tahun 2024 sama pembahasannya. Soal prediksi 2025 sama pembahasannya. Filenya selalu update. Jadi teman-teman nanti dapat tambahan file terus. Ya, setiap saya selesai live, langsung saya bagi di grup. Grup khusus yang beli soal. Oke, hanya 1 kali bayar ya. Hanya 1 kali bayar, teman-teman dapat tambahan file terus sampai nanti teman-teman ujian. Nah, yang harusnya biayanya 50.000, saya potong di 30%. Ya, jadi cukup bayar 35.000 saja, teman-teman sudah dapat puluhan file ya, PK, PM, PU. Nah, yang mau beli silakan bisa menghubungi WA kami 085 877 765 099. Nih, silakan boleh di screenshot. Barangkali teman-teman kalian atau kalian ada yang membutuhkan. Oke, 1, 2, 3. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 11. Itu 500.000 per bulan, betul. Tapi kalau mau daftar sekarang, ya Kak Nau ya, mau daftar sekarang, Kak Nau dapat gratisan ya, dapat gratisan bonus, bisa ikut les bulan Maret ini. Bulan Maret ini kan ada les juga, cuma sudah setengah jalan. Nah, kalau Kak Nau mau ikut atau mau daftar sekarang, Kak Nau bisa ikut les bulan Maret dan bulan April. Ya, terakhir lesnya sampai 22 April karena 23 sudah ujian ya teman-teman ya. 23 sampai 3 Mei sudah ujian. Oke, soal nomor 11. 1,5 menit dari sekarang. Itu nanti terakhir sampai 22 April ya. Karena 23-nya sudah jalan.
Oke, D. Ada yang C, ada yang B. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Biar soalnya via transfer BCA bisa, ShopeePay bisa, Dana bisa. Nanti filenya saya kirim lewat WA. Iya betul, ini pakai faktorial. Oke, kita bahas soal nomor 11. Jadi, di sini ada 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemudian ada syaratnya mereka duduk berjajar ya. Syaratnya adalah laki-laki harus berdampingan. Misal saya kasih huruf ya, laki-laki itu A, B, C, D. Nah, mereka harus berdampingan, saya lingkari. Nggak boleh terpisah. Nah, kemudian ada anak perempuan, misalnya anak perempuannya E, F, G. Nah, ini masing-masing boleh tukeran posisi. Karena nggak ada keterangannya harus berdampingan. Yang berdampingan hanya yang laki-laki. Nah, secara garis besar, di sini itu ada 4 sekarang ya. Ini jadi 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Nah, berarti rumusnya adalah 4 faktorial. Tapi, teman-teman jangan lupa, ya, di dalam kelompok laki-laki ini masing-masing bisa tukeran posisi. Misalnya, B sini, A sini, C sini, D sini boleh. Ya kan tetap masih berdampingan ya dalam satu lingkaran ini. Atau misalnya C, A, B, D boleh. Artinya di dalam lingkaran ini masih ada 4 faktorial lagi. Nah, jangan lupa dikali 4 faktorial. Ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 24. Ini juga 24. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, 576. Ini permutasi ya. Kalau melihat urutan itu permutasi, kalau kombinasi tanpa melihat urutan. Easy ya, memang mudah. Jadi teman-teman jangan ini difaktorialkan saja ya. Nah, yang ini kan di dalam lingkaran ini si laki-lakinya bisa tukeran posisi, berarti ada 4 faktorial lagi. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, ini kan laki-laki. Yang ini perempuan. Nah, laki-lakinya itu harus berdampingan, berarti saya hitung 1 ya. 1 lingkaran ya. Nah, EFG-nya perempuannya pisah-pisah, berarti masing-masing saya hitung 1. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 faktorial. Tapi jangan berhenti di situ saja. Karena di dalam ini, di dalam kelompok laki-laki, ini juga bisa tukeran posisi, teman-teman. Ya. Bisa tukeran posisi berarti. Bisa jadi A, B, D, T. Atau misalnya B, A, C, D. Jadi, walaupun mereka berdampingan, tetap mereka bisa difaktorialkan. Nah, dan 4 faktorial, artinya dikali lagi. Begitu. Iya, betul. Kalau misalnya laki-lakinya ada 3, berarti nanti jadinya 4 faktorial kali 3 faktorial. Betul. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya, yang nomor 12. Kita masuk ke peluang, teman-teman ya, statistika materi peluang. 1,5 menit dari sekarang. Oke, sama-sama.
Ada yang ketemu B. P lebih kecil daripada Q. P-nya ketemu berapa? Yang sudah ngitung P-nya berapa, Q-nya berapa coba? P-nya seperempat sama 2/3. Oke ya, coba kita cek. Nah, di sini ada yang P, pernyataannya adalah 2 mata dadu ya, dilempar secara bersamaan. Kalau satu mata dadu kan totalnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dulu di SD atau SMP kan pernah diajari ya membuat papan catur. Ini coba saya gambarkan. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita isikan angkanya. Yang tengah ini nggak ada ya, karena nggak ada angkanya. Nah, yang ada angkanya adalah ini. Ini misalnya dadu yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal kita cari, permintaannya adalah yang jumlah dadunya 5. Pertama yang jumlah dadunya 5, yang kedua jumlah dadunya 8. Nah, kita cari yang 5 dulu. Yang pertama adalah 1 sama 4, 2 sama 3, 3 sama 2, 4 sama 1. Berarti totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Yang kedua, kita cari yang totalnya 8 ya. Berarti 2 sama 6, 3 sama 5, 4 sama 4, 5 sama 3, kemudian 6 sama 2. Pasangannya ya. Ini 8, 8, 8, 8, ada 5. Nah, baru kita cari peluangnya teman-teman ya. Peluang yang pertama, yang jumlah mata dadunya 5. Ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sampelnya ada 4. Per semestanya, totalnya ada 36 ya. 6 kali 6, totalnya ada 36. Oke. Kemudian yang peluang mata dadu jumlahnya 8. 1, 2, 3, 5. 5/36. Nah, karena atau kita total ya. 4 ditambah 5 ketemulah 9/36. Ini nilai dari P. Ya, 9/36 atau 1/4 boleh. Oke, kita cari nilai yang P. Kok P? Yang Q ya. Nilainya adalah setengah dari itu kali 1/3 itu 4/3. Coret-coret 2. 2/3. Nah, biar penyebutnya sama, ini saya kali 12 ya. Ini saya kali 12. Berarti 24/36. Nah, kita lihat nilai Q-nya adalah 24/36, nilai P-nya adalah 9/36. Berarti P kurang dari P. Oke, sudah betul. Jawabannya adalah yang C. 5-nya nggak termasuk, Kak. Nggak termasuk ya, karena kalau kita 5 sama berapa? Ya kan? Kan pengennya totalnya 5 sama 8. Iya betul, kalau atau dijumlah, kalau dan dikali. Empat per 3 dapat dari mana ini? 1/3 sama seperti 4/3. Oke, sudah clear? Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 13. Nomor 13 masih peluang, silakan dikerjakan. Pak, 36 dari mana ya? 36 dari total semuanya.
Kan 6 dadu sama 6 dadu, ya. Kalau dipasangkan kan ada 36 ya. 6 kali 6, 36. Ini loh totalnya ini. Sebentar ya. Ini semua pasangannya totalnya ada 36 dari sini. Nah, ini di total nanti ada 36 pasang. Oke, saya tambah lagi setengah detik ya. Setengah menit ya. 30 detik, silakan. Oke, belum ada yang menjawab soal nomor 13. Kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng. Jadi, di sini untuk mencari peluang, itu NA per NS. Ya. Oke, ada yang A, ada yang C, siap. Ada yang A, ada yang C. Nah, kita cari dulu NS-nya, ya, semestanya. NS-nya itu tanpa melihat syarat. Lalu saya ulangi. 6 tambah 4, 10 orang, diambil 3. Nah, berarti nanti kombinasinya ngambil 3 dari 10. Tanpa melihat syarat ya, pria atau wanita. Nah, kalau ada kombinasi seperti ini ada cara cepatnya ya. Berarti 10 sama 3, berarti 3 angka saja yang ditulis. 10 kali 9 kali 8. Dibagi 6. Ya. Kalau kombinasi seperti ini, itu ada cara-cara cepatnya. Perhitungannya, oke ya. Nanti dihitung manual boleh. Dibagi 3, 2, bagi 3, 3. Karet 4. Ketemulah 120. Nah, berarti semestanya adalah 120. Nah, sekarang kita lihat syaratnya untuk mencari sampelnya. Syaratnya adalah minimal 1 pria. 6 penyebut itu dari mana? 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Kalau teman-teman bingung, hitung dengan cara manual ya. Pakai rumus kombinasi. Itu fundamental, nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Minimal 1 pria. Berarti kemungkinan yang pertama, ya, 1 pria, ya, ngambil 1 pria dari 6, dan wanitanya 2. Betul ya, 1 kali 2 kali 3. Ini kemungkinan yang pertama. Nah, ini kalau bawahnya 1, itu langsung ditulis atasnya 6 dikali. Nah, kalau bawahnya 2, itu 4 kali 3 bagi 2. 36 ya. Sudah ketemu. Kita lanjut yang kedua. Atau prianya 2, wanitanya 1. Oke, 6 kali 5 bagi 2, karena ini 1 berarti 4. 60 ya. Nanti rumus-rumus kombinasi pelajari sendiri ya. Ini tak percepat ngitungnya ya. Oke, kemungkinan yang ketiga, 3-3-nya adalah pria. Berarti nggak ada wanitanya sama sekali. Nah, kalau bawahnya 3 berarti 6 kali 5 kali 4 dibagi 6. Oke,
Oke, kita cari NA-nya. Kita total ya, karena atau. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 36. 60 tambah 20. Ketemulah 116. NS-nya adalah 120, maka peluangnya adalah NA per NS. Oke, sudah betul. Jawabannya adalah yang C. Silakan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Kalau tidak ada, kita lanjut yang nomor 14. Jadi kan syaratnya minimal satu pria. Berarti kan kemungkinannya kalau diambil 3, prianya 1, wanitanya 2. Atau prianya 2, wanitanya 1. Yang penting minimal ada satu pria. Atau tiga-tiganya pria. Nah, hitungan ini nanti cari sendiri ya, cara menghitung kombinasi. Kak, rumus kombinasi tulisin dong. Boleh saya tuliskan ya, rumus kombinasi. Sebenarnya teman-teman tinggal cari saja di Google, banyak ya. Ini banyak macam versinya teman-teman, banyak macam versinya. Ada yang ini, ada yang atas bawah, ya. Kalau saya seringnya pakai atas bawah. Ini ya, n faktorial, n min r faktorial dikali r faktorial. Ini rumus kombinasi ya. Nah, nanti ngitungnya kalau belum paham ini, pakai ini saja. Oke, saya kasih contoh ya, teman-teman ya. Saya kasih contoh kalau ngitung faktorial. Dengan cara manual, sama cara tadi yang saya ajari. Nih, misal gini ya. Misal ngambil 2 dari 10. Nah, kalau 2 itu langsung 10 kali satu angka di bawahnya dibagi 2. 45. Atau cara normalnya, teman-teman ya, cara normalnya 10 faktorial 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 10 kali 9 kali 8 per 10 kurangi 2, 8 faktorial dikali 2 faktorial 2 kali 1. 10 bagi 2, 5. 45. Gitu ya. Atau misalnya yang 3, ngambil 3 dari 10. Nah, ini dikurangi 3 saja, berarti tinggal 3 angka. 10 kali 9 kali 8. Kalau 3 itu 3 faktorial 6. Ya. Oke, dibagi 3, 2. Dibagi 2, 4. 120. Atau kalau cara manualnya, 10 faktorial, 10 dikurangi 3 faktorial, kali 3 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial, nah 3 faktorial kan 6 ya. 3 kali 2 kali 1. Coret-coret. Dibagi 3, 3. Dibagi 2, 4. Begitu ya, cara ngitung dasarnya. Tapi kalau sudah tahu cara ini, gunakan ini saja. Kalau 2 berarti ini diambil 2 saja, 10 sama 9. 2 faktorial 2. Ya. Kalau 3 berarti diambil 3 saja, 10, 9 sama 8. 3 angka berurutan. Kalau 3 faktorial pun 6. Begitu. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Ya, 3 di faktorial, betul. Nomor 14. Iya, memang soalnya soal UTBK itu soal kelas 12, 11 sama kelas 10. Divariasi, bahkan ada yang SMP juga. Karena UTBK-nya TPS ya, lebih gampang daripada yang sebelum tahun 2022. Cara bedain kombinasi sama permutasi. Kalau kombinasi tanpa melihat susunan atau urutannya, nah kalau permutasi urutan atau susunannya diperhatikan.
Oke, nomor 14 kombinatorik ya, kaidah pencacahan. Ada yang B, 60, oke. Nah, kaidah pencacahan seperti ini keluar soal asli tahun 2022, 2023 juga keluar, dalam versi yang berbeda, 2024 juga keluar, di nomor 20 ya. Kemarin tahun 2024 nomor 20, ISAI ya. Yang 2024 malah lebih gampang dari ini. Bahkan kurang dari 30 detik selesai kalau yang soal asli 2024. Lebih gampang malah. Oke, dua orang menjawab antara A sama B ya. Antara A sama B. Ada yang D, oke. Baik teman-teman ya, saya buat 4 kotak. Karena ada 4 digit ya. Oke, sekarang saya jelaskan yang pertama ya. Nih, digit pertama diisi huruf vokal selain A. Berarti bisa A, bisa I, U, E, atau O. Selain A ya, huruf vokal. Oke, kalimat berikutnya. Digit kedua boleh angka ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7, atau 9. Digit yang ketiga harus diisi huruf U. Wajib nih ya. Digit ketiga ini wajib U. Berarti yang ini di digit pertama U nggak boleh dipakai lagi. Karena apa? Karena syaratnya harus berbeda. Nggak boleh sama ya. Oke, yang sudah pasti adalah digit pertama sama digit yang ketiga. Digit pertama ada 3 pilihan, yaitu I, E, O. Karena A-nya nggak boleh, U-nya juga sudah dipakai di digit yang ketiga. Nah, digit yang ketiga adalah satu pilihan. Nah, sekarang masalahnya yang di digit keempat. Ya. Di digit keempat ini, ada angka genap sama ganjil. Nah, di digit kedua, ini kan seluruhnya ganjil. Kalau yang belakang ini ganjil atau genap, maka berpengaruh di digit yang kedua. Kenapa? Karena angkanya harus berbeda. Maka, yang genap sama ganjil saya pisahkan. Yang ganjil adalah 157. Yang genap adalah 268. Nah, saya kerjakan yang ganjil dulu. Yang ganjil dulu, baru nanti yang genap. Oke, sekarang saya tulis yang ganjil dulu, yaitu 157. Ya, berarti ada 3 pilihan di sini. Nah, sekarang yang digit kedua, seandainya yang saya pakai adalah angka 1, berarti 1 ini nggak boleh dipakai. Ya. Atau misalnya seandainya ya, kan ada 3 pilihan, boleh terserah, boleh 1, 5, 7. Misalnya 7 yang saya pakai, berarti 7 di sini nggak boleh dipakai karena harus beda. Maka yang ini tinggal 4 pilihan saja. Jadi kalau yang belakangnya ganjil, 3 kali 4 kali 1 kali 3. 36. Nah sekarang atau yang genap. Oke, yang huruf sama ya, I, E, O, karena U harus di digit ketiga. Berarti ini 3 pilihan, ini 1 pilihan. Nah sekarang ya saya tulis semua, ini ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Yang belakang ini 2, 6, 8. Nah
Antara yang belakang sama ini tidak ada yang sama. Jadi misal saya pakai angka 2, tetap ini 5 pilihan. Saya pakai angka 6, ini tetap 5 pilihan. Saya pakai angka 8, ini tetap 5 pilihan. Maka dari itu, ini 5, ini 3. Oke, 3 kali 5 kali 1 kali 3. 45. Nah, berarti totalnya adalah kalau yang ganjil 36, kalau yang genap 45. Oke, jawabannya adalah yang D, 81. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Ini soal asli tahun 2023. Ya, memang segampang ini. Cuma susahnya, Kak, kenapa itu tadi milih angka 7? Ini terserah. Ya, yang ini terserah. Yang ini terserah. Kan yang penting dipilih satu ya, dari 3 pilihan. Misal kakak milih angka 7, berarti 7 ini nggak boleh dipakai. Tinggal 4 pilihan ya, 1, 3, 5, 9. Atau misal milih angka 1, berarti 1 ini nggak boleh dipakai. Pilihannya tetap masih 4, 3, 5, 7, 9. Kegocek susahnya, ya memang seperti itu. Ya harus 2 kali pengerjaan. Kenapa 2 kali pengerjaan? Karena kalau belakangnya ganjil, ya, kalau belakangnya ganjil, ini ada 4 pilihan. Tapi kalau belakangnya genap, ini ada 5 pilihan. Jadi nggak boleh digabung yang ini sama ini. Susahnya di bagian situ. Ciri-cirinya ya ini teman-teman. Ya, ciri-cirinya ya ini. Nih, kalau ini pakai ganjil ternyata ini 4 pilihan, kalau pakai genap ini ternyata 5 pilihan, berarti harus dipisah. Nggak boleh digabung. Kenapa harus pilih salah satu ya? Masa kan gini ya, 4 digit ya. Ini tuh pilihannya. Nah, milihnya tuh masing-masing satu. Ini satu digit, satu digit, satu digit, satu digit. Ya kan 4 digit. Nah, total pilihannya ada berapa? Ini ada 3 pilihan, ini ada 4 pilihan, ini ada 1 pilihan, ini ada 3 pilihan. Nah, angka berapa ya? Angka berapa? Coba Kak capek, Kak capek angka berapa? Digit yang ganjil selain 13579. Ya. Angka ganjil selain 13579 berapa coba? Sebelas sampai 13 seterusnya. Nah, namanya itu 2 digit ya. 11, 13 ini namanya 2 digit. Kan satu kotaknya 1 digit. Kan pengennya 4 digit. Lah ini kalau misalnya 3, ini 13 ya, ini 7, ini 5. Nah, itu sudah 5 digit hitungannya ya. Ya, kalau misalnya diisi 13, ini misalnya I13, O ini 7. Nah, ini 5 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kotaknya hanya 1 digit. Gitu. Nggak bisa ya, kalau belakangnya digabung nggak bisa, karena ini berpengaruh di digit yang kedua. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 15. Nanti dilihat saja di YouTube ya. Oke, kita bahas soal yang nomor 15. Silakan.
Oke, ada yang sudah ketemu yang D, 5 akar 3. Oke, teman-teman, kita bahas soal yang nomor 15. Jadi saya gambar ulang ya. Di sini ada trapesium ACFD ya harusnya. Sebentar, ini kurang miring sedikit. Nah, seperti ini. Oke, keterangannya DF sejajar AB. Ini berarti panjangnya sama, teman-teman ya. Nih, panjangnya sama, sejajar. Oke, saya kasih keterangan. Ini D, A, C, B, F, sama satu lagi. Saya lupa, ini garis lurus. Oke, yang ini adalah E. Ini panjangnya 4, ini panjangnya 9. Nah, berarti panjang dari DA sama dengan panjang FB ya. Ini ke sini panjangnya sama dengan ini ke sini. Kalau ini 9 berarti ini harus 9. Nah, berarti yang ini 5 ya. Oke, berarti panjang EF adalah 5. Nah, diketahui segitiga ABC ya, ABC itu adalah segitiga sama sisi. Berarti panjang sisinya sama semua. Ya, panjang sisinya sama semua. Nah, kalau panjang sisinya sama semua, berarti sudutnya itu 60 derajat. Ya. Ciri-ciri segitiga sama sisi. Nah, kalau ini 60 derajat, karena ini sejajar, berarti ini 60 derajat juga. Ya, ini berarti 60 derajat juga. Nah, sekarang fokus ke sini. Saya ambil, saya gambarkan ulang. Oke, ini F, ini E, ini D. Ini panjangnya 5, ini 60 derajat. Nah, yang ditanya adalah bagian ini, teman-teman ya. Kalau di trigonometri dasar, bagian ini namanya depan, bagian ini namanya miring, bagian ini namanya samping. Nah, karena yang diketahui samping yang ditanya adalah bagian depan, kita gunakan tan. Tan 60 sama dengan depannya dibagi sampingnya. Ya, sampingnya adalah EF. Nah, tan 60 itu akar 3, EF-nya adalah 5. Berarti DE-nya sama dengan 5 akar 3. Nah, begitu ya, sangat simpel sekali. 5 dari mana ya? Dari tadi. Ini loh, 5 itu dari sini ya. Ini kan 9. Ya, berarti ini panjangnya juga 9. Ini sama ini panjangnya sama. Nah, kalau ini 9, ini berarti juga 9. Kalau ini 4, ini berarti harus 5 karena di total harus 9. Begitu. 9 kurangi 4 betul. Cara nonton pakai tan. Nah, teman-teman harus hafal rumus-rumus trigonometri dasar ya, segitiga. Kalau sin demi, kalau cos sami, kalau tan desa. Ya, depan samping miring. Nah, ini sering keluar ya. Di bangun datar sering keluar. Nah, kenapa soal ini yang dipakai adalah tan? Karena yang ditanya adalah sisi depan, yang diketahui adalah sisi samping. Nah, depan sama samping ini rumusnya adalah rumus tan. Begitu. Misalnya yang diketahui sisi miring sama samping, ya sudah berarti nanti pakainya cos. Tergantung yang diketahui pada gambarnya. 60 derajatnya caranya gimana, Kak? Kan keterangannya segitiga sama sisi. Ya. Ciri-ciri segitiga sama sisi sudutnya itu 60. Hafalan ya, hafalan. Oke, teman-teman ya, saya jelaskan sebentar untuk yang tanya-tanya. Tadi ada yang tanya cara beli filenya sama bimbelnya. Gini teman-teman ya. Jadi kami mengadakan akar 3 tadi dari mana, Kak? Tan 60 itu akar 3. Jadi ada lesnya via Zoom online.
Ada yang paket kelas sama paket privat. Kalau paket kelas, bulan April itu intensif ya, seminggu 4 hari, satu harinya 2 kali pertemuan, artinya 8 kali pertemuan langsung. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Minggu. Nah, jamnya, jam pertama jam 4 sampai setengah 6 sore WIB, jam keduanya jam 7 sampai setengah 9. Waktunya 90 sampai 100 menit. Yang kami bahas soal asli 2024 sama prediksi 2025, lengkap 7 subtes. Totalnya 20 kali pertemuan ya, maksimal 22 April sudah selesai lesnya. Pendaftarannya tanggal 15 sampai 31 Maret. Lesnya via Zoom, biayanya 500.000 untuk 20 kali pertemuan. Artinya satu pertemuannya 25.000 saja. Ya. Fasilitasnya lengkap. Ada software soal, pembahasan, ada video recording selama Zoom-nya, ada tryout gratis sebanyak 2 kali kalau ikutnya dari April ya, di pertengahan sampai di akhir. Ada konsultasi jurusan karena kami punya aplikasinya. Nah, yang ini sudah lewat ya, SNBP. Yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami. Itu paket kelas. Nah, kalau mau paket privat, ini VIP ya, 1 tenor, 1 murid. Karena 1 tenor, 1 murid, si murid atau siswa bisa request jadwal, bisa request materi, milih PK, PU, PPU, PPM, PM, LBI atau LBE. Sama 90 sampai 100 menit durasinya. Lesnya via Zoom. Nah, karena 1 tenor 1 murid, biayanya 100.000 per pertemuan. Ya, silakan boleh di screenshot 1, 2, 3. Ini untuk info live-nya. Atau teman-teman yang lebih murah lagi, jadi saya sudah live dari bulan November tahun kemarin, sudah ada 40-an lebih file. Ya, isinya adalah PK, PM, sama PU saja. Nah, yang sudah saya bahas adalah soal asli dari 2022, 2023, 2024, sama soal prediksi tahun 2025. Setiap soal sudah ada pembahasannya lengkap. Nah, filenya selalu update. Jadi misalnya besok saya live, teman-teman dapat tambahan lagi. Hanya 1 kali bayar saja. Ya. Sementara sudah ada 40-an lebih file. Satu filenya berisi 10 sampai 20 soal. Nah, yang harusnya harganya 50.000, saya diskon ya, jadi 35.000 saja. Yang mau beli silakan bisa menghubungi WA kami. Ini silakan beli screenshot. Satu, dua, tiga. Nah, bagi yang paket kelas ini, ya, yang mau daftar sekarang, saya kasih bonus bisa ikut les bulan Maret. Ya, jadi bulan Maretnya gratis, masih ada beberapa pertemuan. Nanti yang April bisa ikut full, ya. Kalau mau daftar sekarang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini silakan beli screenshot 1, 2, 3. Nah, tadi sudah soal terakhir ya, nomor 15 ya. Sudah 15 nomor. Sudah tidak ada lagi. Mungkin nanti sore akan dilanjut rekan saya untuk live aplikasi SNBT ya teman-teman ya. Kalau ikut les sudah gratis ya. Jadi yang ikut les nanti saya kasih gratis. Tenang saja. Jadi ya teman-teman ya. Nanti yang mau lihat video recordingnya saya upload di YouTube. Nama YouTube-nya adalah A+ Course. Oke, kalau sudah saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.